Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Orang Jawa mengatakan urip kuwi mung mampir ngombe. Hidup itu hanya sekedar mampir untuk menikmati minuman. Karena itu kita bisa mengartikan bahwa hidup itu singkat dan merupakan salah satu bagian saja dari sebuah perjalanan. Dan karena itu kita mesti proporsional, seimbang dalam memandang kehidupan ini. Jangan berhenti terlalu lama, karena kemudian menjadi tidak seimbang. Atau juga jangan memegang sesuatu, entah apapun itu, seolah-olah kemudian perjalanan kita sudah selesai. Sekali lagi menjadi kurang seimbang. Maka seperti naik sepeda, supaya seimbang kita harus terus bergerak. Hidup juga seperti itu. Kita perlu keseimbangan dalam hidup ini, dalam arti proporsional dalam memandang kehidupan. Jelas bahwa segala sesuatu akan berlalu. Senang akan berlalu, susah akan berlalu. Karena itu kalau sedang mengalami kesulitan yang begitu besar, jangan sampai putus asa. Ingat, sebesar apapun kesusahan itu akan berlalu juga. Demikian halnya kalau kita begitu bahagia, jangan lupa bahwa itu juga akan berlalu. Sehingga kita tidak perlu menggenggam, mencengkeram, sehingga kita tidak bisa move on. Untuk menjadi seimbang dalam hidup ini, kita juga harus terus bergerak. Karena memang hidup terus bergerak, tidak pernah berhenti. Hanya sekedar mampir minum sebentar. Tergantung kita mau mengisinya bagaimana. Perspektif ini bisa membantu kita dalam menghayati kehidupan. Yang paling penting adalah memberi yang terbaik yang kita bisa dan mengalami segalanya dengan rasa syukur dan keterbukaan. Karena sebetulnya setiap peristiwa adalah anugerah yang menakjubkan, yang terjadi hanya seizin Tuhan. Dan karena itu pasti punya maksud baik. Tergantung kita mengartikannya. Bahkan sebetulnya kita bisa mengatakan hidup itu hanya berarti kalau kita mengartikannya. Apakah kemudian artinya itu begitu baik atau artinya itu begitu membuat kita kurang berkembang atau sedih atau malang, tergantung kita. Maka sebetulnya dalam memberi makna kehidupan ini kita perlu lebih seimbang. Dengan menyadari bahwa hidup itu begitu singkat, maka kita perlu mengingat dan sadar kita harus melakukan sesuatu yang membuat kita tidak menyesal. Itu yang paling penting. Kalau kita tidak bisa membuat kebaikan, paling tidak kita tidak melakukan kejahatan. Kalau kita tidak bisa bahagia, paling tidak kita tidak membuat orang lain menderita. Yang justru perlu kita usahakan adalah bahwa kita perlu bahagia. Karena dengan bahagia, kita membahagiakan orang lain juga. Bahagia bukan dalam arti egois, menyenangkan diri sendiri, tetapi mensyukuri apa yang kita terima. Dan kemudian mengungkapkan rasa syukur itu dengan kebaikan. Mengungkapkan rasa syukur itu dengan mengajak orang lain untuk ikut berbahagia bersama kita. Dan menyadari bahwa hidup itu terus berlalu. Maka kita terus bergerak, dan dalam pergerakan itu kita perlu mengajak orang lain, memancarkan kebaikan, dan juga melakukan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri maupun sesama. Sebaik-baiknya orang
Yang paling baik adalah orang yang membawa manfaat bagi sesamanya. Maka dalam waktu singkat itu perlu kita meninggalkan kesan dan kenangan yang indah. Karena kemudian dengan perspektif yang seimbang itu kita tidak tenggelam ketika kita menghadapi kesulitan besar. Namun juga kita tidak menjadi takabur ketika kita sedang berbahagia. Dan tentu tidak perlu memperjuangkan sakit hati. Sakit hati kok diperjuangkan. Dan toh hidup hanya sebegitu singkatnya. Maka perlu kita memperjuangkan justru kebaikan. Dan kita bisa menjadi pembawa damai, menjadi pembawa harapan, membawa cinta kasih, membawa kerukunan, kita bisa. Asal kita tidak terus menggenggam seolah-olah apa yang kita miliki itu milik kita selamanya. Bahkan kita justru bisa berbahagia dengan berbagi, dengan mengikhlaskan. Toh kita harus terus berjalan. Senang atau susah perlu kita tinggalkan. Dan kita terus maju supaya tetap seimbang dalam menjalani kehidupan ini. Maka saudara-saudari terkasih, penting sekali bahwa kita sadar akan kasih Allah yang begitu besar. Supaya dengan kekuatan kasih itu kita bisa juga memancarkan cahaya kasih. Dan terus berjalan mengajak orang-orang untuk mengalami dan menyadari kehidupan yang menakjubkan. Dan mewartakan juga bahwa kita begitu dicintai dan Tuhan selalu berjalan bersama kita. Tuhan menuntun jalan kita. Bahkan melalui kita, Tuhan mengalami peristiwa-peristiwa yang kita alami. Maka penting orang lain juga mengalami Tuhan lewat apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Dan kemudian hidup menjadi begitu menakjubkan. Kita tidak harus menilai, karena dengan menilai, menghakimi, sebetulnya kita membekukan entah orang, entah peristiwa dalam penilaian kita. Memasukkan orang atau peristiwa dalam konsep kita. Entah baik, entah menyedihkan, entah menggembirakan. Maka yang paling penting adalah menjalani saja, mengalami. Shifting from thinking to experiencing. Bergerak dari berpikir, memberi label, ke keterbukaan, mengalami, mensyukuri, dan kemudian berbagi. Karena memang untuk seimbang dalam hidup, untuk proporsional dalam hidup, kita tidak perlu terus menggenggam, tetapi perlu melepaskan, mengikhlaskan, dan terus berjalan. Apapun yang terjadi adalah lembar-lembar kehidupan yang terus harus diisi, tetapi pada saat yang sama ketika sudah diisi kita terus berjalan supaya lembar-lembar itu terus bergerak sampai pada akhirnya kisah kehidupan kita adalah kisah rasa syukur, kisah pengalaman bahwa hidup itu begitu menakjubkan. Ada baik dan buruk, kita terima, kita syukuri, dan kita terus berjalan karena percaya hidup memang sebuah perjalanan yang pada akhirnya membawa kisah tentang kebaikan dan kasih Tuhan yang menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Jangan lupa bahagia because you are loved. Tuhan memberkati.